Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ 408 dengan nomor NIM 2302010100297. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 mengenai kepemimpinan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Di sini saya menganalisis sebuah organisasi IKMAT. IKMAT sendiri singkatan dari Ikatan Mahasiswa Taiwan. IKMAT adalah sebuah organisasi yang berperan sebagai wadah bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Taiwan. Dengan adanya organisasi ini, meskipun menempuh pembelajaran kuliah dengan sistem full online, namun mahasiswa tetap dapat mengembangkan skill yang mereka miliki, mulai dari akademik, sosial, budaya, dan masih banyak lagi kegiatan sosial lainnya. Sehingga meskipun menjalani kuliah online, namun tetap bisa merasakan kuliah secara nyata. Organisasi IKMAT juga sebagai penyalur komunikasi dan solidaritas antara mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan, sehingga mereka dapat saling mendukung dan berbagi pengalaman selama kuliah sambil bekerja di Taiwan. Dengan adanya IKMAT, mampu menciptakan lingkungan belajar dan hidup kondusif bagi seluruh anggota IKMAT di Taiwan. Ikatan Mahasiswa Taiwan mulai diadakan pada tahun 2023 dan diresmikan pada tahun 2025. Tujuan diadakannya organisasi IKMAT ini adalah untuk mempererat hubungan mahasiswa yang ada di Taiwan, membantu proses adaptasi dalam memasuki perkuliahan, serta mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dalam berbagai bidang. Organisasi ini berkomitmen menjaga nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan antara mahasiswa yang ada di Taiwan. Adapun kegiatan utama IKMAT adalah webinar, kemudian kunjungan jurnalistik, dan UMKM. Tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan kompetisi akademik. Dengan adanya organisasi IKMAT ini, diharapkan mampu memperkuat ikatan antar anggota sekaligus mampu memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa yang ada di Taiwan. Berikut ini struktur organisasi IKMAT. Yang pertama ada Ketua IKMAT yang bertugas untuk memimpin seluruh anggota organisasi dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Kemudian ada Wakil Ketua yang membantu tugas-tugas Ketua IKMAT dan menggantikan Ketua saat sedang tidak hadir. Kemudian ada Sekretaris yang mengelola administrasi organisasi. Kemudian ada Bendahara yang bertanggung jawab atas keuangan organisasi. Di samping itu, IKMAT juga memiliki beberapa divisi yang berfokus pada bidangnya masing-masing, seperti divisi kegiatan, divisi desain grafis, dan divisi humas. Setiap divisi ini dipimpin oleh kepala divisi yang bertanggung jawab mengkoordinir di bidangnya masing-masing. Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan atau proses untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan individu atau kelompok agar dapat mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku, keterampilan seseorang dalam memotivasi orang lain. Berikut ini pengertian kepemimpinan dari beberapa ahli. Menurut James M. Burns pada tahun 1978, kepemimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin dan pengikut saling meningkatkan satu sama lain ke tingkat moral dan motivasi yang lebih tinggi. Kemudian menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas
integritas mempengaruhi orang agar mereka mau bekerja secara sukarela demi pencapaian tujuan kelompok. Kemudian menurut Stephen F. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok agar mencapai tujuan. Nah, ciri-ciri kepemimpinan sendiri harus memiliki visi dan tujuan yang jelas, kemudian mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain, komunikatif dan terbuka, kemudian bertanggung jawab dan berintegritas, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Jenis-jenis kepemimpinan. Kepemimpinan otoriter, pemimpin mengambil semua keputusan tanpa konsultasi. Kemudian pemimpin demokratis, pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Kemudian pemimpin laissez-faire, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya. Di sini saya akan menganalisis mengenai gaya kepemimpinan pada organisasi IKMAT, di mana di dalam organisasi IKMAT ini memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif atau demokratis, yaitu pemimpin yang menerima dan mengemukakan saran-saran dari bawahan, atau bawahan ikut berpartisipasi dalam segala hal, tetapi keputusan akhir tetap berada pada pemimpin. Karena sebagai pemimpin harus bisa menerima masukan agar organisasi tersebut dapat berjalan kondusif, serta dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama bagi bawahan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan partisipatif sendiri, untuk kelebihan yang pertama, meningkatkan motivasi dan kepuasan anggota. Dengan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, anggota merasa dihargai dan didengarkan, sehingga motivasi dan kepuasan kerja meningkat. Kemudian yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi. Partisipasi aktif anggota memungkinkan munculnya ide-ide baru dan solusi kreatif dari berbagai perspektif yang berbeda. Kemudian membangun rasa tanggung jawab bersama. Karena anggota ikut berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberhasilan organisasi. Kemudian meningkatkan solidaritas dan kekompakan. Gaya ini memperkuat nilai kebersamaan dan kekeluargaan, sesuai dengan tujuan IKMAT untuk mempererat hubungan antar mahasiswa. Yang terakhir, menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif. Komunikasi dua arah yang terbuka membuat suasana organisasi lebih harmonis dan kondusif untuk belajar dan beraktivitas. Nah, untuk kekurangannya sendiri dari gaya kepemimpinan yang partisipatif ini, yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan bisa lebih lama, karena melibatkan banyak pihak dalam diskusi dan konsultasi. Pengambilan keputusan bisa memakan waktu yang lebih lama dibandingkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Kemudian potensi terjadinya konflik pendapat. Berbagai saran dan ide yang berbeda kadang menimbulkan perbedaan pendapat yang harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kinerja kerjasama. Kemudian ketergantungan pada kualitas anggota, yang mana efektivitas gaya ini sangat bergantung pada kemampuan anggota untuk memberikan masukan yang konstruktif dan bertanggung jawab. Pemimpin tetap memegang keputusan akhir, walaupun anggota berpartisipasi, keputusan akhir tetap di tangan pemimpin. Hal ini bisa menimbulkan rasa kurang puas bagi anggota jika keputusannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Kemudian memerlukan kemampuan komunikasi dan manajemen konflik yang baik. Pemimpin harus mampu mengelola komunikasi dan konflik dengan baik agar proses partisipasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan.
Saran dan solusi untuk organisasi ini yang pertama, perkuat kerjasama dengan organisasi mahasiswa, kemudian selenggarakan program pengembangan soft skills, lalu buat program monitoring dan pendampingan adaptasi, kemudian tingkatkan transparansi dan perlindungan anggota, lalu mengoptimalkan penggunaan media sosial dan platform digital, kemudian fasilitasi kegiatan sosial dan budaya, dan dorong partisipasi anggota dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Untuk solusinya, yang pertama, meningkatkan efektivitas komunikasi internal, meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, kemudian pengembangan kapasitas pengurus dan anggota, membangun program monitoring dan pendampingan, kemudian diversifikasi dan inovasi kegiatan organisasi, kemudian pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Lalu memperkuat jaringan dan kerjasama eksternal, dan fokus pada kesejahteraan anggota. Nah, pengalaman organisasi mahasiswa Indonesia di Taiwan ini mengajarkan saya pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam membangun motivasi dan dukungan bersama. Kepemimpinan partisipatif ini meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab anggota, sementara pemimpin tetap harus mengambil keputusan yang strategis. Organisasi perlu beradaptasi dan berinovasi dalam kondisi dinamis, seperti perkuliahan online dan pandemi, agar anggota terus berkembang secara akademik dan sosial. Jaringan dan kolaborasi dengan organisasi lain serta instansi terkait sangat membantu memperluas sumber daya dan pengaruh. Selain itu, pengembangan soft skill dan perhatian pada kesejahteraan anggota sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan adaptif. Terakhir, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi menjadi kunci membangun kepercayaan dan keberlanjutan organisasi secara profesional. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.